masih katakan hai Muhammad, semuanya datang dari sisi Allah Ta'ala. Tapi jangan juga jadi Wahabi, jangan jadi napa ngarnya Qadariyah, jangan. Semuaan Allah, mambil pun orang Allah juga kehendak. Itu iradat Tuhan juga kehendak, itu salah ngarannya, itu sesat ngarannya. Ya kada paham, bini orang bini seorang tuh nyaman bener gitu. Mbak datang abang ngambil duitnya Allah, harus pukuli orang juga ya lah. Nah itu tak salah ngarannya. Itu kada pandai mengambil hikmah ngarannya. Hendak kapalanya kepala longor nak nyaman aja ya lah. Kepala longor tuh asal ada aja naik ini, ayo kan itu. Kepala longor. Nya kada tahu sakit. Asal ada napa japainya ya sudah. Wa yuhibbul adabu ma'allah ta'ala bi annal tansabu surur wal qabahi ilaihi. Artinya dalam ilmu tauhid diwajibkan beradab. Jangan kita kada beradab. Kada beradab itu napa al-adabu fawqal ilmi ujar kata Rasulullah. Sabdanya Rasulullah, al-adabu fawqal ilmi.
Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Orang berilmu cuma kada beradab, percumanya. Artinya berilmu apa nah? Ampun orang, ya ampun seorang tuh kada beradab ngarannya. Iya, nak kehendak Tuhan aja tuh deh. Pukuli orang juga ya. Sepeda motor ambil ampun Tuhan juga aku pakai ya. Hanya dekat pembukaan sini aja sambang orang tuh takut nah apa kabar? Itu kada beradab ngarannya. Maksudnya ada di sini ya kayak ini caranya. Ampun orang juga, ampun seorang ya Allah. Nah, itu adab ngarannya. Adab itu siapa ampunnya? Ampunnya Rasulullah. Kalau orang kada beradab, berarti ini ketuhanan aja. Ayo coba ya Tuhan. Ayo coba ya. Duduk di warung ampun Tuhan juga ambil makan. Sini aja dong, bayar. Ada ampun Tuhan takut di orang nah. Kadang memakai adabnya Rasul. Makanya diadakan Rasulullah itu supaya apa? Yalah supaya kita beradab. Makanya harus sadar harus sadar. Artinya menjadi apa? Sadar itu apa artinya sadar itu? Menjadi umatnya Rasulullah. Yalah. Atau waras, menjadi pewarisnya Rasulullah. Pewaris Rasulullah mana? Memakai apa nang dipadahkan Rasul. Tapi yang pentingnya benar kan kita tuh ngaran pewaris Rasulullah. Jadi kita harus banyak-banyak beradab memakai ampunnya Rasulullah. Yang penting kayak apa supaya kita memakai ampun Rasulullah supaya Rasulullah terkurihing. Ya lah. Nah, supaya Rasulullah terkurihing, ampun kita tadi ampunnya Rasulullah kayak itu caranya. Apa ampun kita ampunnya Rasulullah. Maksudnya kayak sembahyang Rasulullah sembahyang. Ya lah. Jangan ampun kita, ampun kita ngaran bepada ampun Rasulullah tapi seorang ampun seorang nah itu maling ngarannya. Kada beadab ngarannya itu. Maka ampun kita juga. Seorang pandang seorang dari mana? Maka ya Rasulullah anak Abu Arwah. Ya ada? Anak Abu Arwah. Aku jinya bapaknya roh ikam memang apa? Ikam sembahyang ikam lah. Haratan beda aku ikam kan. Ya lah, sedangkan aku hajikin ampun Allah Jalla taala aku ajar Rasulullah pulang nah. Ya kalah. Jadi kita kan jauh-jauh jangan langsung Allah taala ampun ya Rasulullah dulu. Nah. Ini kan ada. Nah ini. Di dalam perintah wajib ada beradab. Jangan mengata kejahatan dan perbuatan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dipadahkan Allah yang membuat dunia ini. Sidin nama gerakan jawabannya. Ya Allah. Wah ini. Ya Allah. Nang mencontan ya Allah juga. Jangan dipadahkan Allah kayak itu. Karena Allah yang berkehendak kayak kenyamanan lain itu. Nah itu termasuk orang Jabariyah. Karena sudah kita belajar anulah nang kitab dato anulah. Dato napa Mu'tarsat Saleh napa semalam nah gitu wah tuh patur logi bin nah kita ulang-ulang mula supaya ikam tahu nah mana ngaran Qadariyah Jabariyah nah iman tahu ya Allah kamu bedakan gitu nah itu sebenarnya perlu benar bang tahu orang itu wah ini jarang orang membacakan itu ya Allah Nah ini tadilah kejahatan dan perbuatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lau kana karihan lakana ajizan wa kaunuhu ajizan mahalun. Jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak berarti Tuhan lemah. Jangan dipadahkan Allah kada berkehendak berarti lemah Allah taala itu. Mantang-mantang berarti mun aku kada menjuntang berarti Allah lemah. Salahnya kan padahalnya Allah lemah. Maka Allah kuasa. Ini ada Tuhan.
ayamanan bener. Jangan berkehendak dengan itu salah. Berarti Tuhan lemah. Dan apabila tidak berkehendak atau lemah, maka yang demikian itu mustahil bagi Allah Ta'ala mengadakan hal itu. Bujur aja, sampai disaring dengan tadi adabnya Rasulullah. Makanya buistul utamima makarimal akhlak Rasulullah. Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak kita kayak apa? Di dalam sembahyang ada akhlak, di dalam menuntut ilmu ada akhlaknya, yalah. Di dalam kita bergaul ada akhlaknya. Apa aja semuanya diatur oleh Rasulullah. Bukan Allah itu mengatur. Ya Allah, Rasulullah siapa? Diwahyukan oleh Allah. Nah, di situ. Jadi kendalinya Allah. Bila kita ta'alluqnya kepada Rasulullah, otomatis ta'alluq kepada Allah. Nah, di situ ngarannya satu pedang bermata dua. Nah, Nang keempat, hendaknya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dikehendaki juga dikehendaki oleh Allah. Apa yang kita kehendaki lalu nambah kehendaki itu jangan dikam kalau memaham ke sini ngalih. Hendaknya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dikehendaki juga dikehendaki oleh Allah. Kayak baik memaham ini. Apa yang kita kehendaki kehendakinya juga. Usia kita hendak berjudi di judi. Berarti kehendak Allah juga berjudi. Mun memaham ke sini ya Allah, sasak kita. Artinya nang berbuat kebaikan itu, nang ikam berbuat nang baik, bangun, guring, mandi, apa aja sembahyang, itu Allah nang berkehendak bukan ki. Nah, di sini termasuk panah ngaranna sudah, bukan bepanau. Ini cuma kayaknya aja lah muasyahadahnya cuma dijalankan sedikit aja lah ilmunya. Cuma diriadakan ke awak. Bila nang baik itu minallah, bila nang jahat bahwa nafsu. Habis jangan disandarkan Allah itu kepada kejahatan. Sudah dipadahkan cincin. Namun kita mau talah di sini, ada tertumpat di sini. Yang kehendak Tuhan ini. Nah, iya. Makanya kalau kita belajar kitab membaca seorang ya jadi sesat jadinya. Gurunya setan. Itu bujur dong. Itu bujur ujar iblis. Jangan salah lagi berarti Tuhan yang berkehendak. Ya Allah. Iblis itu tahu lah ya. Iblis itu. Ininya sudah dapat mandat dari Allah Ta'ala. Makanya iblis itu ujar iblis kalau Rasulullah. Rasulullah, Muhammad, ikam jangan berharap-harap seluruh hambanya Allah di dalam genggaman. Iblis. Ya bujur kada. Semuaan kita di dalam genggaman iblis. Tapi ujar dalamnya kau. Ganggu aja dapat mandat kan? Kita dapat mandat dari gubernur apa? Ratakan semua. Bisa diundang ibarat apa-apa ratakan. Pokoknya udah mau tahu ya Allah. Untuk kopi ambil. Kopi pulang. Sedikit aja kan belajar ilmu ini sedikit aja, cuma akhlak adab itu nomor 5 kan. Kalau manusia kada beradab ya tadi kepala longor. Habis kita. Apa kepala longor? Yang di dalam selawar kepala longor ngarannya. Ya Allah. Nah ini pas benar ini ketujuh orang yang berbuat maksiat pas benar. Hendaknya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dikehendaki juga dihendak oleh Allah. Ayo. Amun orang anu ini pas benar. Sing tampar simpan Tuhan tampar orang kehendak Allah juga. Berarti kehendak Allah kok nyaman bener. Ini bahaya benar. Kita baca seorang pas benar nih
kada bersembahyang ya kehendak Tuhan. Ya Allah, bini orang kehendak sawa, kehendak Allah sawa, kehendak juga kehendak Allah Taala. Nyaman bener. Penggal aja gulunya. Kesembilan, ilmun annahu ta'ala ya'lamul asya, bahwasanya Allah Ta'ala subhanahu wa ta'ala mengetahui segala sesuatu. Kayak apa terhadap diri kita nih? Jangan kita berdahulu lawan Allah. Nah ini ilmunya nih. Sedikit aja jangan berdahulu dari Allah. Maksudnya kui kamila kayaknya ikam di bila berjalan ke situ kena narumpak. Tadi dulu pada berdahulu lawan Tuhan. Ya Allah, walaupun kita tahu jangan berpadahi. Walaupun kita tahu benar itu adab lawan Tuhan. Kita kada beradab ya. Lalu bujur je lah. Ini akibatnya lah. Bujur je lah ikam dari semua akhir aku terampak kucing tadi situ. Ya Allah. Bah besar luar biasa. Kada tahu lawan apa kan lah. Ya Allah. Apa kata kau? Bujur. Ya Allah. Ini akibatnya. Lalu tak angkat hidung, jadi hidung unta jadi. Bahunya bahu gajah ya lo, talinganya talinga gajah juga. Harap kalau ya kada. Padahal neraka iblis ini. Namanya itu siapa? Iblis. Bujur tapi mbak sudah tuntung iblis mencampurkan kita. Aku ada empat lah. Aku tugasku mencampurkan aja. Iya kan kira-kira. Nyamannya kan. Jadi pandai-pandai membatik hikmah, jangan langsung. Kenapa kadang aku jadi kayak ini? Teliti dulu. Oh mungkin lah aku kayak ini, aku kayak ini. Ya lah. Tahu lah sudah. Jangan kita mendahului Allah. Allah maha mengetahui. Ikam tahu yang tasrifan. Jangan ikam yang menghafal itu. Nah hafal makanya harus berlapas. Amun ikam juga menghafal lapas. Sudah dipadahi tauhid berlapas saja. Ya kan? Darah asal ngalih benar. Seorang nama menghafal. Bupada lihai ilmu tauhid. Kucing. Ya kan? Coba mun kita berlapas, artinya dalam hati Allah nama hafal. Dengan berkah dan kayu tadi, hikmahnya Allah akan memberi hafalan dan lebih jauh dari itu. Ini seorang yang bisa baca kitab kita juga. Harap benar. Ya kan? Nah sedikit aja kalau ilmunya, cuma membakar api neraka. Nah, merasa akuan tadi, merasa seorang, nah itu karena makanya jago orang aulia itu sedetik pun tidak lupa dengan Allah. Kalau orang yang lupa dengan Allah maka itu adalah syirkun pada dirinya. Ada syirkun kabir, ada syirkun sagir, ada syirik gana, ada syirik kecil. Syirik kecil yang kita kada ingat Allah. Syirik gana mengakukan dirinya menjadi Allah. Nah, ya nanti tadi nggak ada aku ya lah. Apa kabar? Bujur kalau betandik ini lah. Aku biar kopiah nang lain kan ya. Kasap. Salahnya kasap. Ini kebanyakan ulama mantang-mantang jadi guru. Wah, ya Allah. Ya lah. Di akhir zaman ulama ini kayaknya ya baharatan. Ya lah. Makanya jarak abah guru bila buka ada nangnya kayaknya ramai ulama nih jual ngaran kopayu. Ya lah. Abah angkat karena aku anak angkat guru saya ini gini. Harap benar.
Nah ini mengatakan sesuatu wa ya'lamu ma la nihayata lahu tafsilan lil kamalatihi wa tahta tukhtim napa tahumil ardi ila a'las samawat. Allah mengatakan apa-apa saja secara terperinci. Jadi kita bisa membaca kitab, Allah yang bisa membaca. Kita bisa menghafal, Allah yang menghafal. Makanya kamu harus rendah diri. Sampai kamu merendah diri itu kayaknya. Atau ya kalau dulu, atau dulu duduk dulu. Nah, itu merendah diri. Itu bungol karena. Hah? Karena bila ada guru hanya sudah ada guru itu kambing ngertinya menerangkan diri ini kasih ini musahadahnya tuh kasih ini bujur jual nama lihat Allah nama pasakan Allah padahal sudah dilajari ini keberatan itu kan mengerti juga. Nah, yang bisa memasak ini Allah, yang bisa minum Allah, yang minum makan Allah. Ya Allah, yang bisa berkami Allah, yang dudukkan Allah, yang mengeluarkan kami sidin juga. Ini bukan dihafal, cuma diriyadhahkan di dalam diri kita. Ini kamu ada kasih itu lucu, jujuran loh ya. Bisa begawe, jangan ikam nama begawe. Nama memberi gaji, iya sih dia juga. Kisahnya benar. Nah makanya dunia ini penuh sandiwara. Dunia ini penuh sandiwara. Yalah, sandiwara kalau orang itu ada lagunya lagi. Ya Allah jadi tiba tak bisa kayak ini bisa mengangkat hajana himong salah banget hajana tadi dinding lawan Tuhan jadi Tuhan kita jangan himong. Alhamdulillah Allah nama adakan alhamdulillah kita bersyukur aja lagi. Alhamdulillah diberi bini kada bungas alhamdulillah asap beluang. Nah ya kalau dulu cuma diberi bini bungas cuma ada beluang lah betul balapah gitu loh. Oh ya iya iya. Nah, orientasi dari yang dulu terangkan tadi itu istilahnya gimana menerangkan dunia antara sifat yang sifat kita hendak keduniawian dirubah. Sifat kita menghendaki rumah gana, cuma kada berusaha. Ungol karena ya kan? Kalau akhlak kita hendak baik, turut ya. Siapa yang baik? Rasul. Di dunia ini tidak ada yang tidak bagus. Kada ada yang lebih bagus daripada Rasul. Jadi kita lihat ya, Rasulullah hidupnya bagaimana. Kadang-kadang makan, kadang-kadang kada. Sekarang kita banyak makan. Rasulullah ada 3 hari, 4 hari kada makan. Ada kita makan baros. Jadi mengatasinya adalah pandang fikihnya kepada Rasulullah, akhlaknya pandang kepada Rasulullah, sifatnya kita pandang kepada Allah. Ya kan? Sifat dunianya harus tidak ada. Yang ada Allah yang mengadakan sifat begini-begini. Ya kan? Nah, lalu sifat kita ketahuan. Wah, berarti ke duniawian nih, kada menuruti. Tinggal aku Rasul. Kita rubah. Jadi ukhrawiyahnya mana?
aku harus pandai memutalaah, memusyahadahkan tentang bagaimana cara supaya dapat ridhonya Allah dan ridhonya Rasulullah. Itu aja. Kalau kita supaya dapat ridhonya Rasulullah, turuti apa yang diperintah oleh Allah, jauhi apa yang dilarangnya. Menurut Rasulullah berdagang. Yalah itu fikihnya kehidupan. Yalah. Nah kita patut kita turuti. Amunnya maling nggak ada Rasulullah mengajari. Iya kan itu. Iya kan itu. Kalau ada Rasulullah, pernah mendengar ada Rasulullah mau jadi maling juga? Gak ada kalau. Nah itu dibanding daripada perkataan di prinsipnya dong kan. Nah itu. Jadi terus kita secara beliau karena kesempurnaan Allah. Karena Allah sempurna. Jadi kalau kita nyata Allah sempurna, berarti kita orang nanggungol benar. Jangan ambil kesempurnaan Allah, tidak ada di dunia yang sempurna terkecuali Rasulullah yang sempurna. Kenapa jadi Rasulullah? Manusia biasa, cuma manusia biasa aja orang lah, cuma di atas dari terbiasa. Kenapa jadi terbiasa? Orang yang sangat sempurna kadang melebihi Rasulullah, karena sidin mendapat wahyu Allah nang membimbing. Kita pun dibimbing Allah juga. Emang ada melalui wahyu mana deh? Atau wahyu ini ngaran berbinian. Nah, dan Allah mengetahui apa yang di bawah bumi dan yang di atas langit, sehingga tahu Allah subhanahu semua semut yang hitam di malam yang gelap. Orang wali kenapa jadi dibukaan Allah? Karena itu kehendak Allah. Orang wali kadang melihat Allah, kasih itu larinya. Bukan aku aja sih orang wali melihat, itu Allah melihat. Kita lihat ya, karena rancak musyahadahnya kasih itu. Ya kalau sidin kada pandangan diri sidin lagi, yang dipandang hanya Allah. Sehingga tahu Allah semut yang hitam di dalam bulan. Laukana jahilan bahwa muhadid. Jikalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak tahu, maka demikian mustahil bagi Allah tidak tahu. Karena ampun sidin berantakan ulahan sidin kalau lah. Apa aja ulahan sidin kadada ulahan manusia berantakan. Bulak kupi bang. Allah nama ulahkan hakikat. Nama ulah manis pahit Allah. Makanya jangan sampai kita gelap mata kasih. Makanya hati harus main. Hati lawan mata harus main, pikiran harus apa cocok seiring sana ya. Tanggal itu. Maha PU ya Allah nama ini sambungan Allah jangan menyambungkan bukan lantaran HP. Nah itu perlu benar tauhid perlu ditanamkan. Makanya orang aulia kada belajar tauhid. Kalau aulia si anak bang kada belajar tauhid tauhid dulu dimatangi. Hanyar kita kawa. Firman Allah Ta'ala ya'lamu ma fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun wallahu alimun bizatis sudur. Allah tahu apa saja yang ada di langit dan bumi, dan Allah tahu apa yang tersembunyi dan apa yang nyata, dan Allah mengetahui apa saja yang ada di dalam dada manusia. Orang wali itu melihat sebukan Allahnya kelihatan. Orang betilanjang yang dapat ketahuan, jangankan orang betilanjang, geritik hatinya gitu. Oh kayak ini. Siapa itu tahu? Oh, karena sidin kasih itu larinya. Bukan sidin nama membukakan, cuma Allah nama membukakan. Ada kita nggak ada. Baik kita melihat sedikit. Bah, aku malam tadi melihat ini. Kasar dia nih.
Padahal kawanan kenapa yuk aku melihat yang ini yuk. Jangan orang makin melihat makin ditutupi. Hah? Makin melihat sesuatu nang kada kita pernah kelihatin ditutupi. Nah, tutup berapa. Kayak orang berbulan ya, Pak. Nah, makanya ada di kata-kata tauhid lah. Man arafa nafsahu zid jahil. Barang siapa kenal lawan dirinya, kenal lawan Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Kalau kenal dirinya, kenal lawan Allah taala. Man arafa rabbahu bahwa zid jahil. Atau apa? Zid muraqabu jahil. Makin bertambah kebungulannya. Bukan kita berpada kasih tahu sini kan? Makin bertambah bunganya. Kenapa jadi bertambah? Karena nang melihat akan Allah. Ini Allah, ini Allah subhanahu. Janganlah. Nang melihat tadi itu Allah. Ya Allah. Jadi beranai. Makin kita beranai, makin ditampakkan lawan Allah. Makin menyerang. Nang asalnya nang ini kelihatan, kada makin menampakkan ada kita sudah tahu nang melihat nang macam-macam lalu berpada ke itu sini ya Allah ngitung alih itu. Ya nang akhirnya itu kena lalu kalau pindah ujung kebenaran diri kita kan bawa. Nah gitu. Jadi hati-hati kalau sudah kita melihat nang itu berananya. Subhanallah. Kayak itu aja lagi. Pian yang melihat, pian yang madahkan, pian yang tahu. Itu aja lagi. Karena datang kawan kayak apa kabar nih? Baik aja. Berdamai itu kan diam. Kayaknya kalau dikisahkan non beban kekawanan jadi fitnah akhirnya. Jangan. Nah itu aja. Makanya ilmu tauhid ini perlu benar didalami. Makanya buah nikah kalau han belajar nangka ini jangan sampai kulir belajar tauhid ini, jangan sampai kulir. Ini nangka ini kan nangka tadi jelaskan ikam baca seorang sesat diri kami ini kadang oh berarti Tuhan menghendaki bila kehendakku kehendak Tuhan juga. Apapun yang kau lihat berarti wah ini kan itu bahaya lah diri. Lalu iblis masuk ke kita. Karena ada tukang tampar. Mun kita berguru ada tukang tampar ya orang. Iblis. Ampun nyaman gue ya kan. Nah ya kan. Jadi perlu jangan sampai jangan merasa diri kita salah tauhid kita akor aja sudah lihai aja jangan ikam sekali-kali gitu biar ikam lenek kah tauhid ini sudah dalam pikiran kan jangan mengaku diri ikam bertauhid bepada seorang orang kada berilmu orang nang kada pernah mengaji apa-apa itu aja bujur kalau kita kada pernah mengaji apa-apa nah mengaji itu hakikatnya atau Rasul nyaman jadi itu yang perlu ikam pegang supaya ikam tawadu terus jangan tawadu tahu duit nah warna duit itu lain pula tawadu tahu warna duit itu mana tawadu warnanya saya mengatakan benar kau lama menisbahkan diri seorang lebih hina daripada anjing dan babi itu aja pegangan kita aku nih orang yang paling hina seluruh Samarinda yang paling hina yang paling buruk daripada anjing dan babi. Ini kan ada hanya ibadah sedikit, hanya bisa membawa mulitan, hanya bisa membaca kitab sudah bohong. Bisa apa? Hanya deraba bisa apa?
belajar maksud merendahkan tadi ya tadi kita tawadhu di sini, man tawadda yarfa'u darajatahu, barang siapa yang tawadhu maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ya Allah. Nah, mana kita habiskan sampai ke sini hanya ikhlas kena. Napa pulang firman Allah Ta'ala tadi, wa tahu di dalam hatinya, i'lamu ala makanatikum inni amilun, beramallah kamu di tempat kamu. Nah, beramallah kamu di tempat kamu. Paham baik kemarin ini? Ayo apa pengertiannya itu apa? Hah? Mau sekedar situ aja kan berarti aku beramal di tempat aku juga kada mau beramal di lain-lain. Artinya itu enggak benar. Beramal ikam, beramallah kamu di tempat kamu, bukan ikam yang beramal. Allah di situ beramal. Nah, itu maksudnya tuh. Jangan ikam. Mun ikam lupa orangnya habis amalan ikam. Nah, kasih itu larinya tuh. Mau lagi. Beramallah kamu di tempat kamu. Kada mau keluar lagi kan di rumah aja. Maksudnya di situ beramallah kamu di tempat kamu. Allah atau Rasulullah. Nah, sudah apalagi kan dikoyakan, dibilang tak silalak semua. Tapi lalak ini gambaran zamannya sudah. Sesungguhnya aku juga beramal. Sesungguhnya aku juga beramal. Jujur kada? Mulutnya Allah lah. Maksudnya sesungguhnya aku beramal. Aku beramal ya Tuhan, bukan ikam bang. Mau jajak ini di muha nih. Nah kayak gitu. Ini amun kada belajaran nang kayak ini kan sekedar ucapan-ucapan aja kan mampan ya. Mun kada belajaran nang ini. Ayo ikam bisa membaca kitab ini. Cuma ikam kan bingung ikam mana. Nah, ini kan ada apa keterangannya di sini? Ya Allah, kalau kami mencari kan, di mana guru ambil nih? Jangan mencari. Kita bulang ke langit nggak ada dapat. Allah Subhanahu Wa Taala tahu dengan apa saja yang diamalkan. Ya Allah. Karena sidin yang amalan bukan kita. Nyata kan? Sidin yang amalannya baik tahu. Mun kita na amalannya tay. Hah? Uyuh, lapah. Nah, sedikit aja kan bedanya sedikit. Ilmu ini sedikit aja. Cuma kita aja memetiknya lagi. Apakah itu amal batin atau amal zahir? Jujur kalau nang zahirnya Allah, nah batinnya juga amun nang zahirnya ikam, batinnya Allah. Ada aja sedikit, cuma luput dua. Salam baarai dulu. Ya kalau amunnya sudah sekasih itu zahirnya Allah, batinnya Allah nggak nyaman. Tetap pas sampahnya baarai. Lalu ya lah. Dia merasa tahu gawe itu, tapi hakikatnya main hakikat di sini. Makanya jago harus main hakikat. Ada orang enak, bapak hakikatan lagi kan kamu. Nah, jadi Allah kan nyemain hakikat dulu, belajar hakikat. Karena sudah mahir itu mau lagi kita. Ya Allah, banyu disambat dia apa? Banyu disambat kada menyambat lagi. Aku apa? Ya Allah, aku apa sini? Ya Allah. Padahal banyu Allah kada menyambat. Banyu aku apa kada lagi? Banyu bang bawa sini. Aku apa bawa sini? Ya kada. Nah akhirnya kayak itu. Karena ketajaman hati kita tadi. Mahir nang situ kan. Kayak pian ya kenal lu kada ada lagi. Apa namanya disambat guru? Gitu aja lah. Kada lagi. Haji Juhri kada lagi. Pasti guru itu simpel ya guru nah kayak itu aja lah asalnya kenal orangnya anu guru langsung ya ada namanya menyambat ngaran lagi nah
Itu ngarannya, makanya bebuah nikah ini supaya bujur beanak kasih itu. Wah, apa lagi anak beanak? Biar ikam kitab sampai 2 rumah ikam pada kawas sampai kasih temun, kada kasih ini lari. Biar darabat biar aja. Tapi hakikatnya main. Ya kalau belapas. Ini sambat orang bungul kecil hati, bungul benar ikam. Kada mau hafal. Jangan kecil. Memang kita orang bungul. Enggak itu caranya. Semangat kita ya kalau ini sentel sedikit sudah marah. Anjir tasribat sentel sedikit sudah. Wah, guru sambutnya bungul pun lah. Padahal itu acuan supaya kita semangat. Belapas ke situ. Apalagi mangkep enteng. Ada enteng aja. Orang nama anggap enteng itu dirinya asa sombong sudah. Sombong pada dirinya tuh. Kada ingat lawan Allah. Jadi ada dahulu orang aliyah menuntut ke pemangke kelas aliyah kelas 3 kan tak boleh kalau tasripan itu. Bah ini enteng beneran. Jangan mau takbur. Maka anak tuan guru. Ikam kesini jangan bersombong ya Allah. Biar ikam kelas 3 aliyah sudah, biar ikam sudah bisa baca iya, belum tentu bisa menghafal. Ikam sombong, beranai, jangan dianggap enten tasripan karena dipandang tuh abah pengasuh. Besugeng, bujur kalau abah pengasuh mulai awal tasripan, ya kan? Orang yang sombong itu, aku bisa bermimpi Rasulullah sudah, aku bermimpi guru-guru, aku bisa membaca orang, itu orang sombong. Yang nyaman itu apa nah? Jadi ulat bulu, nah berjalan. Ada tahu di orang dijajak orang mati, ya memang mati berbulu sudah. Jadi jangan sekali-kali kita merasa angkuh, merasa bersih diri kita, jangan. Sekalipun di tempat yang sepi dan tersembunyi, kita beramal di tempat yang sunyi karena apa? Kalau kita ingat Allah, Allah nambah amal biar di tempat mana aja, karena takutan lagi. Allah nambah amal, siapa wanita Allah? Ujar setan, awas kamu enak berjalan keranda. Makanya guring di masjid atau di langgar itu bagus. Kita masih bujang-bujangan maasah anu kita, kawanian kita. Jadi ini kan ada guring di langgar aja kedua ini. Jadi ada orang kawan guring di langgar, ada kawan lamujil keranda dibawanya ke dalam langgar. Dibuatnya kawan ke dalam guring mate, dibuatnya dalam keranda, tukupinnya kayak orang mate, dilihatkan yang situ. Pas tengah malam jam 3, mega wala. Punya nih aku nih. Sekalinya butuh ke belakang. Aduh. Siapa nih? Tampar kan? Suduk kan aja. Untung kan dibuat dapat tutup orang mati itu. Anyar kawan itu berjauhannya, jadi perjalanan malamnya seorangan itu dibuat dalam keranda. Ya Allah. Allah Subhanahu wa taala juga tahu apa dengan beramal ikhlas dan tidak ikhlas. Tahu benar Allah. Ikhlas lawan kada ikhlas. Ya Allah. Bila kada ikhlas itu nafsu kita. Bila ikhlas itu Allah. Nah itu aja.
sekulir benar. Itu berarti nafsu kita. Yalah, berarti kita dianu iblis. Pegang amal lagi sudah sampai kan pengulangnya di iblis. Ikam tuh sudah sampai. Apa amal sampai kemandang kayak ini kan tembus kan iblis ikam. Harap iblis nih. Firman Allah Ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, artinya tidak diperintahkan kamu melainkan untuk beribadah kepada Allah. Ya Allah, kita tuh beribadah hakikatnya Allah yang beribadah. Jadi supaya kita panjang hal keadaan kamu ikhlas, itulah anjuran agama. Anjuran Rasulullah, agama di situ Rasulullah. Pada riwayat keluar daripada dalam dua macam. Setelah terjadi kiamat pada ketiga di padang mahsyar, pertama ikhlas, kedua syirik. Jikalau yang keluar banyak ikhlas, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ikhlas, intilaki ilal jannati wa ahluka. Hai ikhlas, pergilah ke surga. Orang nang ikhlas tadi, apa ikhlas itu? Orang nang ikut dirinya seperti ikut Rasulullah. Orang nang ikhlas. Jadi apapun yang dia perbuat adalah perbuatan Rasul, nang kebaikan datangnya dari Rasul. Nah itu tuh. Jangan datang dari diri kita. Kenapa jadi itu perbuatan Rasulullah? Paham lah yang masih paham? Ana abu arwah ya Rasulullah. Nah ingatkan ana abu ingatkan mereka supaya ikam ikhlas. Berarti yang baik ini adalah Rasulullah, perbuatan Rasulullah. Nah sebuteng kita keluarnya. Jikalau yang keluar banyak ikhlasnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ikhlasu intilaka ilal jannah wa alaka. Hai ikhlas, pergilah ke surga dan jumpa tuanmu. Allah disuruh menjemput penang di dalam surga, suruh menjemput orang yang hendak masuk ke dalam surga. Tapi nang memasukkan di Allah juga nang masuk han pulang kalau dihalus-halusin. Tapi surga ampunnya Rasulullah, nang menjemput Rasulullah, nang datang ampun Rasulullah juga, lalu nyaman, lalu simpun bawa dia ke surga. Siapa namanya surga? Iya si jin juga. Seandainya banyak syiriknya yang keluar, maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya syirkun intilaki lannar wa ahluka. Hai syirik, pergilah ke neraka dan jemput tuanmu. Ujar Tuhan, jemput tuanmu tuh, no orang lain neraka tuh, dan bawa ke neraka. Lalu diajak dulu sama tentara Rasulullah. Diajak dulu, dirandam dulu ke neraka. Sangguplah dulu dirandam. KHP dulu, gusang dulu. Al-ikhlasu amalun qalbiyun la yatli'u ahadun ghairullah. Artinya ikhlas itu adalah amal hati. Jadi hati yang bermain. Yang bermain itu hati, bukan yang lain pada hati. Hati dulu yang bermain. Kita melihat dulu orang gila meminta rokok, kita beri, ikhlas kan? Ikhlaslah. Pasti yang pertama rokok aja bang. Nah kayak itu juga dulu kita beramal tuh kayak itu juga. Dengan tiba-tiba sampai aja Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang memanggil? Allah. Nah ini ingat juga. Nah ini mudah tadi. Ya Allah. Nah kasih contoh. Jangan aku hendak sembahyang. Bila menyambut aku hendak sembahyang, Allah di situ berdiri, aku hendak sembahyang. Itu kan harus tahu sih. Jangan ikam juga. Kalau ikam dan sembahyang berat benar rasanya. Ya kan? Tidak terlebih
kenapa tidak terlihat oleh seseorang selain hanya Allah? Kita kada bisa melihat ibadah, pun kada Allah nang bisa melihat habis. Nang beribadah Allah. Allahu Akbar. Nang bacaan sih dia. Nang anu kaini ya sih dia. Maulah tadi nah di sini nah. Bagus sebenarnya. Tidak terlihat oleh seseorang selain hanya Allah melihat, karena nang beribadah Allah, nang melihat Allah, nang menzahirkan Allah, nang rukuk ya sidin dua. Apa kabar? Amunnya ikam nang beribadah situ, iya nang kelihatan macam-macam. Sandalku hilang. Nah sepeda motor kada tak kunci. Iya kada. Karena kada ikhlas tadi. Urang ikhlas itu ingat lawan Allah. Habis kisahnya. Hanya Allah di hati. Jalan agar beramal selalu ikhlas, maka beramal di hati. Hati yang beramal. Artinya di dalam hati tadi ingat lawan Allah. Nang lain pada Allah singkirkan dulu. Bisnis singkirkan dulu. Jangan dicampur adukan. Makanya di dalam kita sholat itu jangan beraduk dengan bisnis. Selesaikan. Wah, kau tinggalkan pentol habis diambil kena-kena. Jangan buat. Ya kalah. Cirinya ikhlas apa? Ujar guru Seman, cirinya halal, cirinya harta kita halal, tidak akan orang mencuntan ampun kita. Dan kalau kebakaran tidak akan kena kebakaran. Itu ciri-ciri barang kita halal. Bilanya ampun kita hilang, pandai-pandai lagi memetik hikmah. Oh berarti yang bagus semalam ini ada ininya ya Allah. Nah itu aja. Satu-satunya amal hati hanya zikrullah. Ya ada. Ingat lawan Allah, jangan diarti situ. Hanya satu-satunya zikir dengan Allah. Di mana-mana zikir. Artinya bukan enggak itu. Maksudnya ingat lawan Allah. Maksudnya ingatan Allah itu ingatan Allah ini aja kah? Ini salah arti ini kena. Pengertiannya ingatan Allah itu diri seorang tuh nah. Allah yang menggerakkan, Allah yang melihatkan, Allah yang berjalan, Allah yang menghinakan. Nah itu maksudnya. Jangan salahkan artinya ingatan Allah aja nah. Bukan nangka itu. Kita masuk ke tasawuf. Nah akhlak hati harus gitu. Ini kan ada penjelasannya di sini lah. Nah itu pengertian zikrullah tadi. Ingat dengan hati zikir Allah. Maksudnya ingat zikir dengan Allah tadi. Maksudnya nang melihat Allah, nang berjalan Allah, nang menghinakan Allah. Lalu di sini di samping kita ingatkan Allah, langsung di sini pana ulfana dengan Allah. Enak kadang-kadang. Nah, sampai ke rumah alhamdulillah. Nah mau ucap dikit sih juga. Nah kita bertelanjang aja memahami ini. Jangan lagi kada bertelanjang. Kenapa bahanutan lagi ya Allah? Harus ke sini kita. Sampai sini aja kan dulu lah. Alhamdulillah. Sedikit ikam cumahan. Apalah wallahu a'lam ini kita. Hanya simpanan berharga. Anulah munnya kadeda coba tukar dengan jangan kada berisi ilmu nang kitab-kitab ini jangan kada berisi. Sayang bebuan kamu. Ini peribahasanya sama kita belajar lawan ihya juga sama kita lawan belajar juga hikam ya ini juga ringkasannya itu ini mundi anu akan ya ringkasan daripada hikam
Kada gampangan nih orang foto bujur mengarang. Jangan disambat bilang gurunya ini jangan ketulahan benar gitu. Ini kan istilahnya nih mengenalkan kita lawan Rasulullah, mengenalkan kita lawan Allah Ta'ala. Nyamannya lagi. Kalau di Fathul Majid kita kenalnya gitu-gitu aja sudah. Ya Allah, Allah mawjudun bi kulli syai', ya Allah. Kalau kita belajar Fathul Majid, kullu mawjud kullu napa al wujudu adamun, ya Allah. Al wujudu mawjudun bi kulli syai'. Ngaran wujud itu artinya ada. Napa mustahilun? Mustahil la mawjud. Mustahil kada ada. Lawannya ya lah. Memaknai bulan. Memikirkan anunya pulang nahunya. Apalagi membaca kada bisa. Ujar mintuha umma alim benar mintuha. Mintuha nyongol juga. Ujar bahar artinya ada. Nah, yuk. Mana sampai mahabbah atau cinta itu ada 3. Jangan ikam luarnya aja, behimat ikam ke dalamnya tuh dikikihi bagaimana. Bagus sudah tuha aja karena jangan mulai wahini kam. Biar tukang ojek kan bapak, nang mau ojek Allah Ta'ala nyaman kalau. Nang mau ojek Allah Ta'ala bujur boleh. Nang beri duit ya sidin juga. Nang mengadakan penumpangnya sidin juga. Lalu nyaman, damai hati. Mun yang ada kasih itu, ya nang gelisah. Ya ada. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mahabbah atau cinta itu ada 3. Nah, ini mahabbah. Mahabbah orang awam. Apa orang awam? Ya kita ini orang awam. Ale. Nya kada tahu ngaran awam nih. Nang ngaran awam tadi mahabbatuhum lahu ta'ala liukuri ihsan. Kecintaan orang awam ialah beribadah dan mentaati segala yang diperintahkan. Itu cinta orang awam nang kada tahu lan Allah Ta'ala. Arti orang awam itu orang nang kada tahu lan Allah Ta'ala, orang nang kada kenal lan Allah Ta'ala. Itu orang awam. Atau orang kada tahu dengan Rasulullah. Ini orang awam. Termasuk kita kada bisa kada tahu lan Allah Ta'ala, mau kada Allah nang mengenalkan dirinya sendiri. Nyaman. Kita padahal tahu lan Allah Ta'ala harapnya bang. Nah, keharatan benar. Jadi orang awam ini beribadah dan mentaati segala yang diperintahkan Tuhan. Segera mengharapkan balas dari kebaikan atau ingin mendapat ganjaran pahala di dunia agar segera terkabul di dunia, agar ternikmati di alam dunia ini. Itu orang awam. Jadi beribadah itu sekedarnya di dunia aja, kada tahu akhiratnya, ukhrawiyahnya ada tahu. Aku jadi tukang ojek aja kada hendak aku beribadah. Peribahasanya aku anak nikmat di dunia aja dulu. Oh ya, apa lagi? Sudah mati. Sudah mati kan kalau lagi pukulan benar ya banyak. Tapau aja malaikat ini amal ikam di dunia malam. Besi anak belum nih hasil anak ikam. Kamu cucung tanam kalau di dunia nah hasil anak ikam aku bungkusan kirang. Maka
maka kayak itu menimbayang mereka kemuha kita apa anak nilai jari maling siapa melajari gurunya apa maksudnya maling ada sembayangan lagi maling maling ampun Allah ini orang ada sembahyang lihatnya kayaknya dipukuli sewaktu 500 tahun 2 waktu zuhur asar ada sembahyang 1000 tahun dipukuli mun sanggup lah ihsan sanggup ya lah dipukuli lah namunnya sanggup dipukuli Tuhan itu Allah jangan memukuli itu bayar ada bersembahyangan itu bayar yang diperintahnya jadi mengharap kalau orang awam tuh kadang mengharap nang kada tahunya Allah Ta'ala tuh udah tahu yang pentingnya beribadah mengharap balasan itu aja orang awam tuh orang nang kada tahu lawan Allah Ta'ala itu orang awam. Yang kedua mahabbah orang khusus hawas mahabbatuhum khalisan anis syawaib kecintaannya orang hawas ialah tidak berharap selain ingin merasakan kenikmatan dan kejajatannya bercinta agar yang dicintai senang. Ini bagus ini. Diri kita itu beribadah bukan untuk mengharap apa-apa. Mengharap surga kada juga. Mengharap pahala kada juga. Nang diharap apa nang? Ingin keridhaannya Rasulullah. Ingin keridhaannya Allah lalu melalui keridhaan Rasulullah. Itu kita beramal tuh berkahnya Rasulullah. Bisa kita beramal. Nah kasih ini larinya tuh. Jadi kita beribadah kalau kita kada kasih to maka sia-sialah kita amal ini bagi orang yang hawas tadi agar nang dicintai tadi kita cinta Rasulullah awak kita korbankan kita korbankan artinya kita beribadah itu sebagaimana supaya Rasulullah senyum lawan kita ya. Jadi mengharap keridhaannya kadang mengharap apa-apa radhiyallahu anhu wa radu'an artinya Allah ridha dan senang dan mereka pun ridha dan senang dengan Allah ayalah mahabbah kita orang khawasul khawas kecintaannya orang karena asyik rindu sehingga nampak nur yang diasikinya tadi kalau orang sudah kasih ini Masya Allah ada hatta rupial hijabu bainahu wa baina ma'syuqih artinya sehingga tersuka atau terbuka dinding antara orang yang asik dengan asiknya melihatnya Allah atau melihatnya Rasulullah wa qusifa lahu asrarun aliyatun artinya dan dibukakan baginya orang-orang yang asik kepada Allah segala rahasia yang tinggi dan yang mulia tidak ada hijab antaranya dan antara Tuhannya Rasulullah ada hijaban lagi dengan Allah kalau kita ini berhijab kayak apa supaya tak buka umpati orang yang dimuliakan oleh Allah siapa itu adalah Rasulullah banyak yang kita rindu dengan Rasulullah kayak apa kita rindu dengan Rasulullah banyak-banyak memuji sidin banyak-banyak kita menyebut bersalawat lawan bali kita bersalawat lawan Rasulullah insyaallah akan selamat dunia akhirat Allah sudah mengatakan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi asik billah asyiku billah asik al-ijabul qalbi ila musyahadatil mahbub rindu kepada Allah ialah tertinggi hati kepada mengingat Allah atau musyahadah kepada wujudnya Allah
dengan menyaksikan yang dicintainya atau nur zikrullah bercahaya dan memancar di hati mereka. Maksudnya di sini musyahadahnya harus kita kada bisa kita melihat Allah Ta'ala. Jadi kayak apa supaya kita tahu melihat Allah Ta'ala? Musyahadahnya melalui Rasulullah lah yang kita pandang seolah-olah ada Rasulullah itu. Ujar Allah Ta'ala, kalau ikan menang melihat aku, lihat dia Rasulullah. Kasih tahu dulu ya Allah. Menanak melihat zahirku, ujar Allah Ta'ala, lihat dia Rasulullah ya Allah. Wa alamatul mustaqi ka alla yansahu fi kulli hal. Artinya tanda orang rindu ialah bahwa hatinya selalu di dalam mengingat Allah pada setiap hal. Jadi jangan lupa kita kepada Allah. Artinya di sini waktu kita napas aja itu Allah yang memberi napas. Kita melihat Allah yang bisa melihat. Kayak apa orang-orang wali itu hendak lupa dengan Allah? Kalau nang melihat Allah, nang berhinang Allah, nang berjalan Allah, ya Allah, nang duduk Allah, kemana aja yang berduduk pasti ingat Allah. Makanya Junaidi Al-Baghdadi, ku haramkan, ku kafirkan jasadku kada ingat dengan Allah. Di waktu sidin, nah ya Allah, mengingat Allah pada setiap hal. Kada tentu orang berzikir aja, kada waktu di bahasapan aja, di waktu bagawe bisa, ya Allah, bukan mengingat Allah tuh, betul di sini, berbeda, nyari ingat Allah, itu ngarannya, balang kambingan. Mbak kita berhadapan hanya ingat. Ya sama juga kita musyahadah. Panak bisih gitu juga. Hanya panak bi Rasulullah atau panak billah nana itu. Di mana-mana ada Allah. Di mana-mana ada pemburuan. Di mana-mana ada Rasulullah. Jurang kamu kawak melihat Rasulullah. Di mana-mana ada Rasulullah ya Pak. Walaupun di tempat sunyi, walaupun di tempat yang gelap ya Pak, Rasulullah ada ya Pak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Di dalam diri kamu ada Rasulullah. Kenapa itu ada penyandu? Kenapa jauh-jauhan nama ada Rasulullah? Jalan. Azizun alima anittum harisun alaikum min mu'minina raufur rahim. Kalau kita ingat Rasulullah, dosa kita akan diampuni. Rasulullah maha pengampun, Allah pun raufur rahim. Wa qala Faris, qulubul mustaqina munawwaratun bi nurillahi ta'ala. Berkata Faris, hati orang-orang rindu asyik bercahaya-cahaya dengan nurnya zikrullah, dengan nur mengingat Allah. Orang yang rindu dengan Allah itu selalu di hatinya ingat Allah. Tapi ingatnya tadi di situ tadi. Jangan Allah, bukankah itu? Maksudnya diri kita tadi nang melihat Allah, nang duduk Allah, nang makan Allah, nang minum Allah, nang berukuk Allah. Lalu situ asikinil anwar.
bukan asik dengan apa-apa, asik dengan nurnya tadi. Nah, ya Pak, mau kita kada ingat kemana-mana Anda. Syauqi ilahi wala abdi lahu badalan. Artinya kerinduan kepada Allah Ta'ala tidak dapat aku ganti dengan yang lain. Badalan. Berarti kita harus arti badalan itu apa? Ganti kan? Jangan ada diri kita, badalkan Allah Ta'ala di situ. Nah, keterangannya badalan, hilangkan diri kamu, wujudkan di situ Allah namanya. Nah, itu arti badalan. Wa fi akhbari Daud inna Allah qala inni khalaqtu qulubal mustaqina min nuri wa ni'matan bi jalali min nuri wa na'tan bi jalali. Dari Nabi Daud bahwasanya Allah berfirman, sesungguhnya aku jadikan hati orang rindu kepadaku dari nur dan sifat mereka ada dari kebesaranku. Cahayanya aku nang memuliakan ke aku juga di situ nang mulia. Nah, itu maksudnya. Jangan ada diri kita nang mau sampai situ. Wallahu a'lam bishawab. Al istiqamah. Wajah sampai ke puting. Artinya wajah sampai ke puting itu jangan ada lagi wajah kita sampai ke puting, jangan ada diri kita. Nah, wajah sampai ke puting, mun ada masih diri kita, bukan wajah sampai ke puting disuruh. Mana mahabbahnya? Melalui nur Muhammad tadi. Mulai sini sampai ke ujung hadis min nuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. As-sidqu awara onapa, orang yang benar pada syariat. Iyalah. Ya kan? Siddiq artinya pada syariat orang yang perkataannya benar, perbuatannya benar, ibadahnya benar, niatnya hatinya benar dengan sama-sama. Maka maksudnya hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, as-siddiqu yajri ilal birri wa bil birri yajri ilal jannah. Benar itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa ke surga. Benar membawa kepada kepercayaan, ya kan? Kepercayaan orang, dan mereka senang hati menerima kedatangan orang yang benar. Ya Allah. Dan khianat, tidak amanah, dusta melarikan orang dari sempitnya dan menjadi ulukan orang kemudian harinya. Bujur Allah. Kita tuh ada bujur. Nah ini kan bahaya ini kan pendusta. Tahu orang dustanya. Diulik ke orang gugur. Dusta. Nah ini pendusta orangnya. Ada amanah. Biarnya marifat lawan Tuhan orangnya pendusta kadang kawan juga. Tetap diuluk-uluknya orang. Marifat apa meramput dia orang. Ya lah. Contohnya aja pandirannya aja kadang-kadang pegangi.
diuluk-uluk orang, menjadi ulukan orang ini. Jadi hendaklah kita jangan kasih. Ini ada kata-katanya yang terselip tadi. Kemana ya? Syariat orang perkataan benar, perbuatan benar, ibadahnya benar, niatnya hatinya benar dengan sesama. Paham nih kamu situ? Hah? Ayo. Paham nih kamu situ? Apa beb? Adul. Ikembang din, apa din? Adit bang. Orang perkataannya benar, nang benar itu Rasulullah. Nah kasih itu larinya. Perbuatannya benar itu adalah Rasulullah. Iya kan? Ibadahnya benar, nang benar itu Rasulullah. Hilang pada diri. Jadi ini ibadah di situ adalah Rasul atau Allah Taala. Nah nyaman mereka mengoyangnya. Sedikit aja kata-katanya. Kebaikan membawa surga, bukan kita mengharap surga. Dengan kebenaran Rasulullah, lalu kita bisa berumpat beliau tadi di anaknya ke surga. Bukan mengharap surga kita, cuma mengharap ridho kebenarannya Rasulullah. Nah, kalau orang yang nggak ada amanah, orang yang nggak ada ingat ibadahnya selalu ingat lawan dirinya seorang yang beribadah. Bukan Rasulullah situ yang beribadah, bukan Allah yang beribadah, merasa dirinya yang beribadah lalu dihukum, dihulut-huluti orang lain di neraka. Yalah, as-sidqu artinya pada hakikatnya benar. Sebenarnya yaitu ibarat an hakikati man arafa nafsahu faqad arafa. Ya kalau tujuannya ke situ ya. Pas saja kalau siddiq pada hakikat adalah satu ibarat saja, yaitu sebenar-benar orang mengenal akan dirinya. Diri di sini diri sebenarnya daripada Nur Muhammad. Nah kasih tahu kalau iya kan? Padahal di atas sudah dijelaskan. Sekalinya di bawah ada. Bujur kan? Jadi jangan merasa diri kita benar. Diri kita selalu bersalah. Yang benar itu adalah Rasul. Makanya diri kita tadi diandakan kepada Rasulullah, dikorbankan untuk Rasulullah. Nah, setiap ibadah apapun itu Rasulullah namanya ibadah. Kita tetap ada merasa beribadah. Lalu panah di situ marahnya kita berendah diri tadi. Sangkanya kayak apa berendah diri tadi? Bangun nang sekalinya mengantuk. Iya kada? Nah ini sebenarnya nah. Mana tadi? Apakah di diri jasmani atau diri rohani? Orang mengetahui bahwa diri ini Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam baru benar-benar dirinya pada hakikatnya. Jadi jangan lupa lagi, jangan ragu lagi sudah. Karena diri belum benar jikalau tidak diyakini dan tidak dirasakan bahwa ini diri Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tidak sempurna jika tidak meyakini bahwa diri Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Takut aja dulu sih. Sedikit aja. Yalah, supaya ditakut. Kayaknya banyak kan menakut kan. Ya ada. Paham ya kalau lah. Bila kalian paham betakon, jangan paham unggut sekalinya mengantuk.
Ya Pak ya. Artinya jangan ada diri kita, yang ada daripada Allah atau Nur Muhammad. Ya. Nah. Iya. Jadi begini caranya, musahadanya. Nemben takbir itu Nur Muhammad. Nah, Allahu Akbar situ habis kita. Tidak ada diri kita lagi, mati sudah kita. Yang berlaku adalah Nur, yang baca Fatihah Nur Muhammad, yang rukun Nur Muhammad. Paham? Nang betinjak Nur Muhammad juga. Nah, nang beupang ya Nur Muhammad juga. Apa yang diupang? Barang. Jadi kalau mamanya tahu, abahnya tahu, lalu sinkron. Nah, nang berlaku adalah Nur Muhammad di situ, lalu lezatnya luar biasa. Makanya bini kalau bisa bawa, namunnya jauh kali mah. Kalau bina anak garing nih kalau, ya lah. Sebenarnya ini luar biasa. Jadi kasih itu Pak. Pian bangun nang membangunkan Nur Muhammad, nang melihat Nur Muhammad, nang bakamih Nur Muhammad. Ya kan? Nang makan Nur Muhammad, nang minum Nur Muhammad. Dipanakan ke situ. Bukan kita bepana. Orang bepana itu bepanawan. Kalau orang bepana bisa gini kan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu bepanawan ngarannya. Kalau orang memandangkan masalah zat Allah, masalah musyahadah kepada Allah, kepada Nur Muhammad cuma gini aja. Begitu kita melihat sudah nampak. Nah kayak ini nampak sudah. Kada perlu. Begitu kita Nur kemana aja Nur. Nama angkat Nur, nama andak Nur, nama isap Nur, ya kan? Ini kada. Nama isap rukun Nur juga. Ya kada? Karena Nur itulah yang bisa kita menjahirkan segala-galanya. Nyaman nggak? Ada usaha puting, ada usaha bapak jam. Usah. Kita berzikir. Kalau usaha bapak jam banyak. Padahal orang. Iya. Nah, tapi itu di hati. Guluk. Jadi Habib. Guluk. Harus hati biha. Nyaman biar diamalkan itu biar matinya kayaknya bakar amat, bukan bakarami. Disuruh di situ anak membuktikan biar nurun ala nur. Jadi menurut segala sesuatunya kalau kita melibatkan makan misalnya berarti tak ada penyakit lagi gitu. Tidak ada penyakit. Iya. Tidak ada penyakit lagi. Tidak ada kalau penyakit. Kalau kita mau sadar itu nur penyakit, bola penyakit, hampir kita bersadar. Kan gitu kan? Sampian bawa kamar aja tuh, pian mati nanti. Marhabuka Nur Muhammad. Waman nabiyuka Nur Muhammad. Kata Allah Taala, kata malaikat, oh ya Allah, kenapa ini Nur Muhammad semuanya? Laporan ke atas langit. Laporan ke Allah. Bukan Allah ada di atas langit. Laporan dengan Allah. Ya Allah, kenapa ini jawabannya ini? Itu urusan saya. Suruh dia tidur seperti pengantin. Di dalam kubur ada kalau pengantin. Ya itu orang. Paham? Mandi di situ juga Nur Muhammad.
nang memandikan Nur Muhammad, nang mencibur Nur Muhammad, ya kan? Nang menggayung Nur Muhammad. Hah? Iya, setan bukan. Bungul bener kali Juhri malah jari nang gitu. Iya, tidak apa-apa. Memang harus ditanyain. Kalau sampai anda tanya, kira ragu-ragu lagi di rumah. Iya enggak? Harus memang ditanyain. Guru Juhri itu setan bungul bener. Bukanya. Bungul bener Guru Juhri meranjari nang itu jangan. Enak kan? Nah, iya kan? Nah, lalu enak yang nang sembahyang bukan sampean lagi, yang urusan bukan sampean. Lari setannya terbirit-birit sampai tabahira setannya lari. Iya kan? Nah, boleh kan? Kalau kita ngantuk ini makin malam, ini makin asik sebenarnya. Makanya ulun di sini kadang-kadang melihat kawan dan ulun pindah ngantuk, anak beli kita beli aja. Ya Pak ya, jadi enak itu. Harus diriyadhahkan itu. Diriyadhahkan. Arti diriyadhah itu dilatih. Nah diistiqomahkan. Nah, bila melihat anak Nur Muhammad, bagus ya kamera. Nah ke situ langsung, tidak ada kata-kata. Nah langsung ke situ pandangan. Jadi kalau kita juga, kalau kita mau sepak bola, masa kita langsung tendang, sakit batis. Iya ada. Kalau kita pelan-pelan cuma hati aja ini, supaya hati terang itu jalannya. Kalau hati hendak kadap, banyak mah tidak kurang. Banyaknya menyambati orang, banyaknya maharaku orang lain. Karena ini maharaku ini, syahno tuh kayak ini. Si ini pulang maharaku, syahno ini. Jangan. Lihati diri sendiri, perhatikan diri sendiri. Jangan memperhatikan tingkah laku orang lain. Karena kita bisa bahaya. Orang Cina itu jangan kita memeriksa orang lain, periksa diri sendiri. Halaman berapa? Kita ada tuh berapa ya? 66. Mana masalahnya? Al-Fatihah li mu'allif hadal kitab Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari bin Abdullah Al-Idris Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tetapi apa tadi? Tetapi jika diniatkan tatkala terbasah suatu suku itu akan membasuh muka, niscaya kabilanganlah basuh suku itu, maka tiada berkehendak kepada mengulangi dia lagi, dan tiada kebilangan berkumur-kumur itu daripada sunat wudu, karena tiada terdahulu ya daripada membasuh muka. Nah, ya kalau semuanya kita lah. Wah, ya Allah, ya Allah. Nah, kita minum sedikit nah, boleh sampai kumur nah. Nah, itu kan dosa lagi. Ulang-ulangnya dengan kumur-kumuran lagi dosa. Kita masuk ke situ sudah. Nah, ini nyaman orang alim juga. Arti alim itu tahu. Jangan merasa diri seorang alim. Ya ada. Balikan lagi nang alim tadi non. Lalu nyaman jalan ya Allah. Nah, mana hilang? Wah. Dan jika tiada diniatkan tatkala itu akan membasuh muka, hanya diniatkan berkumur-kumur,
jua, maka tiadalah kebilangan basuh suku muka, basuh suku itu daripada fardu, karena diperoleh syarat apa tuh syarif kah syaraf, maka wajib mengulangi basuh suku itu, tetapi kebilangan berkumur-kumur itu daripada sunat wudu, karena jatuh terdahulu daripada membasuh muka. Basuh muka, janganlah. Tapi kita ada meniatkan membasuh muka, cuma berkumur aja langsung basuhkannya ke muka. Termasuklah itu anu niat wudu ada tamah kata masuk. Nah dimaksud tadi waktu kita bermasuk lalu kita minum mulai sini lihat lalong di kumur-kumur termasuk. Kalau membasuh kumur-kumur aja langsung dimasukkan muka itu wajib mengulang. Paham? Fikih ini sedikit aja, tapi rumit, itu benar ya? Sedikit tapi rumit, amun kada ditanyai, ya kalau membawa jenuh ke rumahnya nanti. Alhamdulillah. Dan tersebut di dalam tuqbah bahwasanya jikalau gugur fardu membasuh muka daripada seseorang sebab ada penyakit pada sekalian mukanya dan tiada ada sertanya satir, artinya penutup, niscaya wajiblah atasnya menyertakan niat wudu dengan permulaan membasuh tangan. Sombamanya inilah di sini kita ya Allah basuh, lalu karena ada penyakit lalu kita imbaikan tadi basuh tadi langsung ada apa-apa, artinya nang tak angkat nang basuhan nang membasuh tangan tadi tak angkat aja sunatnya itu sunat wudunya langsung karena takutan ada penyakit tadi kan. Nah tak umpat aja sunat wudunya tadi. Nah niatnya kan membasuh muka ya. Nah kan apa itu di sini. Mana lagi? Dan jikalau gugur pula daripadanya fardu membasuh kedua tangan karena ada penyakit seperti demikian, itu niscaya wajiblah atas menyertakan niat dengan menyapu kepala. Dan jikalau gugur pula daripadanya fardu menyapu kepala, niscaya wajiblah atasnya menyertakan niat dengan permulaan membasuh kaki tadi. Seumpamanya kita membasuh kaki, kepala ada penyakit kita, jadi kita sertakan membasuh tadi langsung ke kepala, diniatakan kada tabasuh. Dan tiada dipadakan niat wudu itu dengan niat tayamum karena berlainan hukumnya, dan harus bagi yang mengambil wudu menyertakan niat mengangkat hadas atau niat mensucikan daripada hadas atas segala anggota wudu, seperti diniatkannya tatkala membasuh tangan. Mengangkatkan hadas daripada mukanya juga tiada di lainnya, dan diniatkannya tatkala membasuh tangan mengangkatkan hadas daripada tangan dua, tiada yang lain. Demikianlah hingga sampai kepada kesudahan wudunya. Kalau kita berniat wudu tapi untuk tayamum kada kawa, niat tayamum untuk wudu kada kawa juga. Harus tayamum juga, wudu juga, karena lain. Kalau tayamum kan cuma dua tangan, dua muka lawan dua tangan aja. Kada kawa disamakan niatnya. Kalau niat wudu tapi untuk tayamum kada kawa, harus niatnya untuk tayamum juga. Paham? Sampai sini itu gini. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita dapat ini itu mendapat ridhonya Allah, mendapat kita syafaat daripada guru-guru kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan keridhoannya
dapat kita amalkan dunia dan akhirat. Kita umpat beliau-beliau aja, mudahan kita selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Al-Fatihah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنال به الغد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرضا واستسر من وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمد ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على به الغد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصلوات واستسر من وجه الكريم وعلى آله ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنال به الغد وتنفرج به الكرب وتقضى والصلوات واستسر من وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمد ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما الذي تنال به القدر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصلوات واستسر من وجه الكريم وسلم عليه كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على تنال به القدر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصلوات واستسر من وجه الكريم في كل لمد ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنال به القدر وتنفرج به الكرب وتقضى به الرغائب والصلوات واستسر من وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمد ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما الذي تنال به الغد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصلوات واستسر من وجه الكريم وعلى في كل لمد ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على سيدنا محمد الذي تنال به الغد وتنفرج به الكرب وتقضى به الرغائب والصلوات واستسر من وجه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمد ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على تنال به القدر وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب والصلوات واستسر من وجه الكريم وعلى كل لمد ونفس بعدد كل معلوم اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما داما على محمد الذي تنال به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الصلوات ويستسر الغمام بوجه الكريم وعلى في كل لمد ونفس بعدد كل معلوم فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى سبيل الجمال اللهم صل على سيدنا وسلم ما قلنا من الخيرات من المسند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كل الصحابة الكرام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين سيدنا عبد القادر بن زيد بن محمد بن عبد الله بن مدرسة بن رسول الله بن نور بن سيدنا علي بن محمد شرف عبد المغيث سيدنا الله رحيم بن عبد الله سيدنا الله رحيم
Amin sampai bunda sedang amin sedang memakai kuning khususan ila rohi dan anak ini khususan ila selamat dan anak salani khususan ila rohi jami masyayikhina baina wa amadil jaddadin jaddadin wa amadil wa amadil wa khawaduhim bidami al-muslimin musliman wa ulina khususan ila al-malik zair khususan ila Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam muslimin al-anwab khususan ila rohi jami al-awdad jami al-abdal jami al-ghaus al-qabdil jami al-ghaus الغوث والعبد الله سيدنا الذين قبل رضي الله تعالى عنه فاطمة الزهراء بنت رسول الله جزا إلى جميع الكتب من المشرق والمغرب جزا جميع الأنبياء والمرسلين جميع الأولياء والصالحين والصالحين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم اللهم اغفر لهم وعافهم اللهم انزل الرحمة والمغفرة والشفاعة والغفر اللهم اجعلنا فداء لهم من نفق لهم من ستر لهم من جبلنا ودخل الجنة مع أبرار يا جل السر يا غفار يا أهلا من مجيب الشهيد تقضي حاجتنا يا الله يا ذا المجلس المبارك حسن الخاتمة حسن الخاتمة حسن الخاتمة أحمد النبي ابن المرد والشيخ والعافية والشيخ والعافية في كل جسد والظاهر وبين عبادك الصالحين ببركة بحق نور محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم وسلام الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم